Lalu Gus, apa sebetulnya pertanyaan pihak penuduh yang menjadi dasar dari tuduhan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pihak penuduh itu ada 12 pertanyaan yang mengerucut hanya kepada 2 poin. Yang pertama, tidak tertulis di abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad al-Abah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada narasi bahwa Ahmad itu memiliki gelar al-muhajir yang hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ke Hadramaut. Dari 12 pertanyaan mengerucut kepada 2 pertanyaan. Kalau kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut dan tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin mengetahui ilmu nasab, maka kita sampaikan tidak ada satupun ulama nasab di dunia dari dulu hingga sekarang, bahkan zamannya Al-Imam Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab, sampai pada sekarang Sayyid Murtadha Az-Zabidi atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Thabatnya, yang mengharuskan ada kitab sezaman. Tidak akan kita temukan. Andaikan kitab itu ada, itu hanya menjadi syawahid, mutabi kalau dalam ilmu hadis, pendukung. Tetapi kita harus mengetahui di dalam ilmu nasab ada 4 cara kaifiyatu itsbatin nasab. Ada 4 cara untuk menetapkan nasab. Apakah tertulis kitab sezaman? Tidak ada. Bahkan yang metodenya diambil oleh si penuduh dalam kitab Al-Muqibun Sayyid Mahdi Ar-Rajai, atau di dalam kitab Umdatut Talib Ibnu Inabah, atau At-Taqtaqi dalam kitab Al-Asili, atau Al-Muntaqilah At-Talibiyah, atau Tahdzibul Ansab lil Ubaidili, atau Sirru Silsilatil Alawiyah li Abi Nasr Al-Bukhari. Ada? Mana kitab sezaman? Tidak ada. Makanya di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah yang beliau Abu Nasr Al-Bukhari wafat di akhir abad keempat, ketika ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah, ditanyakan, "A anta min Husaini, am min Hasani, am min Abbasi, am min Muhammadi?" Oke, kamu mengaku zuriyah Rasulullah. Kamu dari jalur mana? Husain, Hasan, Muhammadi, Muhammad Al-Hanafiyah. Karena Sayyidina Ali pernah menikah dengan selain Sayyidah Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Atau Abbasi, dari Abbas. Kemudian seorang ini mengaku, "Ana min Husaini." Saya dari Husain. Akan ada pertanyaan lagi. Fa Husain falahu aulad. Husain memiliki beberapa anak. Kamu dari jalur mana? Ana Ali Zainal Abidin. Terus ditanyakan seperti itu. Sampai pada ayahnya nanti. Ketika dia bisa mengkonfirmasi dengan jelas, maka nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Adakah ulama dulu kalau bertanya, kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezaman? Kalau tidak ada, batal nasabnya? Tidak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Gitu. Sehingga pertanyaan seperti itu merupakan ijtihad murni dari si penuduh. Andaikan ada, itu menjadi syawahid, pendukung. Tapi kaifiyatu itsbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. 1. Ayyura khattun nasabah mautsukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah. Selesai. Dan 4 ini kata para ulama adalah turuk, jamak dari torik, bukan syarat. Kalau syarat 1 hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, 1 kena, maka kena semua. Nah, 1, tulisan ahli nasab. 2, ada bayyinah syar'iyah. 2 orang saksi yang faham nasab menetapkan nasabnya dia. Selesai. 3, pengakuan seorang ayah. 4, syuhrah wal istifadah. Manapun yang kena 1. Selesai sebenarnya saudara. 1, ada tulisan ahli nasab. Sayyid Murtadha Az-Zabidi ahli nasab. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan dalam Tabaqatun Nasabin. Ibnu Zaid mengatakan Ibnu Hajar ahli nasab. Karena nasab ini kan ada yang menyangsikan bahwa Ibnu Hajar itu bukan ahli nasab. Buktinya tidak punya kitab nasab. Apakah ahli nasab harus punya kitab nasab? Kalau ahli nasab harus punya kitab nasab, maka banyak ahli nasab yang dibatalkan juga. Bukan nasabnya orang lain juga nanti yang dibatalkan. Bahkan ahli nasabnya juga dibatalkan. Karena tidak ada syarat ahli nasab itu harus punya kitab nasab. Imam Ibnu Hajar itu orang al-faqih. Sedangkan nasab nubdatun min ilmil fiqh. Imam Ibnu Hajar ahli fikih, sedangkan nasab cuma 1 cuil dari ilmu fikih. Jadi wajar ketika beliau dikatakan beliau adalah ahli nasab. Nah, sehingga banyak para ulama nasab ini, nasabah ini, yang mengakui kepada Saddah Ba'alawi. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, wa qad ajma'atil ummah. Sudah sepakat umat bahwa
Sadah Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya selalu menarasikan, sebutkan satu saja ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terkemuka, yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak akan ada. Karena kalau saya bilang saya tunggu sampai ulang tahun, saya sudah ulang tahun kemarin 29 Juni, sudah selesai. Mungkin ya itu. Kemudian salah satu yang perlu kita ketahui tentang kebohongan dan statement pribadi, ijtihad pribadi dari si penuduh adalah dia mengatakan di dalam karyanya, wajib dan harus kita mengetahui tentang pindahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Karena kalau ini tidak kita ketahui, maka rusak nasabnya. Ini sebenarnya agak nyambung. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena kalau kita baca di dalam Tahdzibul Ansab, Umdatut Thalib, kemudian Al-Umri dalam kitabnya Al-Majdi dan lain sebagainya, para ulama ada yang mengatakan, ulama nasab ya tentunya ya, wajib mengetahui perpindahan orang ini dari suatu kota ke kota. Ada. Kalau memang mau membahas perpindahan orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya baca kitab Al-Muntaqilah, Thalibiyah. Kalau memang kitab-kitab yang lain kayak Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, kemudian Umdatut Thalib, Sirru Silsilatil Alawiyah, ya ada pembahasan pindahnya satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan perkara yang penting banget, karena para ulama itu yang penting adalah dia itu ingkirot atau tidak, nasabnya ini masih sambung atau tidak, kemudian masih punya anak atau tidak. Sehingga kalau kita mau membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sama-sama kitab nasab, pasti para ulama yang mengarang kitab ini memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyebutkan orang-orang yang berpindah, ada kitab yang menyebutkan orang-orang yang tidak ingkirot nasabnya, masih memiliki keturunan yang terkenal saja, yang tidak terkenal tidak dia tulis. Jadi punya metode masing-masing, sehingga tidak bisa kemudian mengklaim harus ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Kalau nggak ada maka nasabnya batal. Itu adalah murni dari ijtihad si penuduh. Sekian.